Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari ayat yang keempat dan kelima ini adalah bahwa ketika ada upaya pemberitaan-pemberitaan bohong, pemberitaan-pemberitaan yang menyesatkan tentang dakwah Islam dan ajaran Islam itu sendiri, maka kita jangan berhenti untuk melakukan dakwah itu. Karena apa? Karena pemberitaan yang menyesatkan dan bohong itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dari ajaran Islam ini. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Iwati iman rahimakumullah, segala puji hanya patut kita tujukan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang selalu tercurah kepada kita semua hingga detik ini kita masih bisa melaksanakan segala taklif yang disyariatkan. Ihwati iman rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Lahab, yaitu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dan kelimanya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntaskan ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi akhir dari kehidupan Abu Lahab sebagai orang yang penentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah berikan kebinasaan, Allah berikan kehancuran, dan Allah siapkan neraka jahanam yang apinya bergejolak untuk tempat akhir dari kehidupan Abu Lahab di akhirat nanti. Maka Allah melanjutkan di ayat yang keempat dan kelimanya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan berikut juga istrinya yang membawa kayu bakar. Disebut juga dengan istrinya yang membawa kayu bakar, artinya yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam yang bergejolak itu bukan hanya Abu Lahab, tetapi juga istrinya. Kenapa juga istrinya? Karena istrinya juga membawa peran terhadap upaya untuk menghentikan dakwah Nabi, terhadap upaya penentangan terhadap dakwah Nabi dengan berbagai macam propaganda yang dibawanya. Inilah yang disebut dengan hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Ibnu Abbas menafsirkan kata-kata hammalatal hatab itu memiliki makna, yaitu tamsi bin namimah, yang senantiasa berjalan dengan menyebarkan upaya adu domba bainan nas, di antara manusia, litufsidu fiha, agar membuat kerusakan dengannya. Nah, artinya istri Abu Lahab ini perannya di dalam upaya penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencoba menciptakan, menyebarkan hoax. Nah, hoax ini atau berita bohong atau berita dusta itu disebarkan dalam rangka mengadu domba di antara masyarakat Quraisy, sehingga masyarakat Quraisy terpecah. Ada yang percaya kepada Nabi Muhammad dan ada juga yang menolak terhadap Nabi Muhammad. Nah, keterpecahan masyarakat Quraisy ini tidak lebih disebabkan karena peran dari istri Abu Lahab. Siapa istri Abu Lahab itu? Istri Abu Lahab ini dikenal dengan nama Ummu Jamil, orang yang juga memiliki kedudukan di tengah masyarakat Quraisy, sehingga setiap ucapannya, setiap tutur katanya selalu pasti didengar. Karena Ummu Jamil dengan Abu Lahab ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan pangkat di tengah masyarakat Quraisy, sehingga ketika dia menyebarkan satu berita, sekalipun berita itu bohong, pasti akan dikatakan benar. Nah, jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa dakwahnya di Mekah menghadapi berita-berita bohong yang begitu menyesatkan di tengah masyarakat Quraisy pada waktu itu, maka tidak kemungkinan jika kita tarik pada saat sekarang ini pun akan ada banyak upaya-upaya penyebaran fitnah-fitnah terhadap langkah-langkah dakwah yang dilakukan oleh umat Islam dengan berita-berita bohong yang disebarkan di tengah masyarakat, sehingga akhirnya akan menimbulkan kegaduhan dan tidak mendapatkan satu informasi yang jelas tentang bagaimana ajaran Islam itu yang sebenarnya.
Karena yang disebarkan ada yang mengatakan Islam itu seperti ini, Islam itu radikal, Islam itu adalah sebagai ajaran yang selalu berupaya untuk melakukan pengerusakan dan lain sebagainya. Maka dengan penyebaran berita-berita bohong yang seperti ini, yang dikemas dengan berbagai macam bentuk propagandanya, menimbulkan keterpecahan di kalangan umat. Sehingga akhirnya ada orang yang begitu fobia terhadap Islam. Orang yang fobia terhadap Islam, mereka takut, jangankan untuk mengenal Islam, untuk mengetahui Islam itu saja mereka sudah coba untuk menjauhnya. Dan hari ini pun upaya untuk membuat desakralisasi Islam itu sedang terjadi. Misalnya ada pemberitaan baru-baru ini yang mendiskreditkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berupa ujaran-ujaran yang di situ mengandung kebencian, yang mereka menganggap itu adalah sebagai sebuah bentuk kebebasan berekspresi. Nah, kalau pada hari ini ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad itu ada, maka kita tidak heran. Kenapa? Sebab pada masa Nabi Muhammad mengawali dakwahnya pun, orang-orang Arab Quraisy yang anti terhadap Nabi Muhammad itu juga selalu berupaya untuk menyebarkan berita-berita bohong, membuat satu propaganda-propaganda yang menyesatkan di tengah masyarakat Quraisy, sehingga yang muncul adalah tipikal-tipikal Nabi Muhammad yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, akan tetapi kita kembali kepada ayat ini. Berapapun rajinnya, berapapun seringnya Ummu Jamil, istri Abu Lahab, membuat propaganda yang menyesatkan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tetap mengangkat posisi Nabi Muhammad di tengah masyarakat Quraisy dan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Dakwah Nabi Muhammad itu tidak bisa dibendung hanya dengan ungkapan-ungkapan yang menyesatkan dari Ummu Jamil ini. Buktinya dakwah Nabi Muhammad terus berjalan dan tidak berhenti di situ. Inilah kalau kita ambil hikmahnya, orang yang buruk akan dikatakan baik oleh orang yang buruk juga, dan orang yang baik akan dikatakan buruk oleh orang yang buruk. Jadi Nabi Muhammad itu baik, tetapi dicitrakan dengan pencitraan yang buruk itu hanya oleh orang-orang yang buruk, dan pencitraan yang buruk dilakukan oleh orang-orang yang buruk itu tidak membawa dampak apapun. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat Nabi Muhammad di tengah umat seluruh dunia ini. Kemudian fi jidiha hablum mim masad, istri Abu Lahab yang menyebarkan berbagai macam fitnah tadi, yang menyebarkan berbagai macam hoax tadi, yang menyebarkan berbagai macam bentuk berita bohong, propaganda yang menyesatkan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, di akhirat nanti oleh Allah akan disiksa. Fijidiha hablum mim masad, di lehernya terdapat tali dari sabut. Tali dari sabut itu adalah tali yang keras yang akan membuat luka orang yang memakainya. Katakan seperti itu. Kenapa siksanya seperti ini? Karena dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya istri Abu Lahab ini pernah berkata, aku akan menafkahkan, aku akan memberikan perhiasan yang ada di leherku ini sebagai jalan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena upayanya yang seperti itu, maka Allah memberikan ajab kepada Abu Lahab itu. Dia akan diberikan kalung dari tali sabut, tali yang begitu keras, yang kalau dipakai akan membuat cedera pada lehernya. Ikhwat iman rahimakumullah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari ayat yang keempat dan kelima ini adalah bahwa ketika ada upaya pemberitaan-pemberitaan bohong, pemberitaan-pemberitaan yang menyesatkan tentang dakwah Islam dan ajaran Islam itu sendiri, maka kita jangan berhenti untuk melakukan dakwah itu. Kenapa? Karena pemberitaan yang menyesatkan dan bohong itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dari ajaran Islam ini.
Karena itu yakinlah setiap kebaikan yang kita sebarkan dengan ajaran Islam itu akan memberikan dampak positif bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk orang-orang yang mendengarkan dakwah yang kita sampaikan. Demikian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.